Halo guys, ketemu lagi sama gue Ronald di channel Tukang Emas. Hari ini kita mau update harga lagi tanggal 16 November tahun 2020. Oke guys, emasnya naik ya, tapi ya aneh juga sih sebetulnya karena kenaikannya banyak sebetulnya. Sampai berapa? 30 US dollar mungkin per troy ounce dari hari Rabu. Ya, tapi kenaikannya kesini nggak terlalu banyak. Oke, kita langsung lihat ya, harga Kim hari ini berada di angka 858.000. Harga Antam 1 Pres berada di angka 1.053.000, tapi secara praktek di lapangan masih di atas harga ini ya, mungkin kira-kira 1.060 sampai 1.080 ya, kisaran harga segitu. Sedangkan harga UBS juga berada di angka 968.000. Kalau UBS ini anteng-anteng aja karena peminatnya nggak terlalu banyak, lebih banyak Antam gitu ya, makanya barang Antam ini sangat susah didapatkan, demand-nya naik terus ya, alhasil harganya di drive untuk naik terus. Oke guys, seperti biasa di bawahnya gue berikan harga-harga perhiasan dengan kadarnya masing-masing ya. Dan juga di sebelahnya gue berikan harga emas di Taiwan, Malaysia, dan juga di Hong Kong. Semoga harga-harga ini membantu dan kalian bisa pergunakan harga-harga ini sebagai harga informasi harga supaya pada saat kalian beli kalian sudah tahu kisaran harganya. Oke guys, sedikit sharing aja, baru aja ada orang mau jual emas dari Palangkaraya, dari Kalimantan Tengah ya. Emasnya itu di nota tulisannya 99,9%. Kita pun ngecek telepon ke tokonya, mereka ngejual emasnya itu 1 gramnya per hari ini itu 900.000 lebih gitu ya. Tapi waktu gua cek kadar itu ketemunya hanya kisaran 80%. Ya, kalau 80% kita lihat di sini harusnya di angka di bawah 800.000, 700 sekian ribu gitu ya. Jadi sekali lagi gue sampaikan kepada kalian, jangan mengecek kadar perhiasan dalam karat, karena kalau karat di Indonesia itu rancu, jadi selalu nanya dalam persentase. Oke guys, akhir minggu kemarin kan gue juga baru ada sedikit pameran kecil gitu ya. Kita lihat footage-nya sembari gue menjelaskan pertanyaan gue di video gue sebelumnya gitu ya. Oke, di video sebelumnya gue memberikan 2 pertanyaan. Yang pertama, ada statement, orang sukses itu pasti kaya. Dan orang kaya itu pasti sukses. Nah, menurut kalian mana yang benar, mana yang salah, atau dua-duanya benar atau dua-duanya salah gitu ya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana kalian menilai atau melihat bahwa orang itu adalah orang yang sukses atau kaya. Yang mendasari dari pertanyaan ini adalah karena sekarang semua orang kesannya melihat atau menilai orang dari uang gitu ya, dari kekayaan yang mereka miliki. Contoh aja, kalau misalkan kalian datang ke mall bergengsi kemudian kalian menggunakan celana pendek lah, baju seperti ini, ya kemungkinan besar kalian nggak akan diladenin gitu ya, karena gue juga sering gitu. Orang-orang menilai semuanya itu dari apa yang kalian miliki. Mungkin jam tangan harus Rolex gitu ya, kemudian kalau cewek-cewek tas harus LV dan ke atas gitu ya, atau Hermes kalian gitu ya, maka kalian akan mendapatkan respect di dunia ini. Ini sedikit pengalaman gue aja, gue sharing aja. Gue pernah membelikan sebuah tas branded ke istri gue gitu ya, katakanlah harganya 25 juta lah. Pada saat menerima itu ya istri gue senang pasti. Sampai di rumah gue tanya, kamu kan udah minta tas ini udah agak lama nih, udah beberapa bulan gitu ya. Nah, terus kan sekarang udah dapet. Apa sih yang kamu rasakan gitu ya? Dan istri gue bilangnya biasa aja. Nah, ini yang mau gue sampaikan kepada kalian. Sebetulnya pada saat kalian menginginkan sesuatu, ya pasti ngebet gitu ya, pengen banget. Tapi pada saat udah mendapatkan, biasa aja. Nah, ini tidak terbatas barang branded kah, barang biasa kah, atau apapun, ini sama. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan sesuatu gitu ya, tas branded deh, atau jam tangan mewah, atau mobil mewah lah, motor mewah, semuanya. Pada saat kalian sudah mendapatkan, itu rasanya tuh udah biasa aja gitu, nothing special.
Apalagi kalau udah punya 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Kesalahan para milenial sekarang itu sangat fokus kepada consumerism, materialism, hal-hal seperti ini. iPhone keluar baru, langsung beli. Handphone Android keluar baru, langsung beli. Motor keluar baru, langsung beli. Dan masalahnya adalah sekarang pun semua plafon mengarahkan atau mempermudah hal-hal ini untuk terjadi, yaitu plafon apa? Kredit. Semua orang dipaksa untuk beli sekarang, kredit. Bayarnya bisa nanti kok, segala macam gitu ya. Statement gue itu yang kemarin, gue lebih setuju bahwa orang sukses itu pasti kaya. Kenapa? Karena orang sukses itu berarti dia memiliki usaha, ya, atau memiliki pekerjaan yang mapan, sehingga itu bisa mendatangkan kekayaan. Tapi guys, patokannya, tolak ukurnya, kalau kalian lihat di dunia ini sukses dan kaya itu adalah uang, ya kan? Akhir-akhirnya mengarah kepada consumerism. Bisa beli apa sih? Bisa beli rumah, bisa beli mobil baru, bisa beli motor baru, bisa beli tas branded, bisa beli jam Rolex, bisa beli segala macam, beli. Jadi semua yang dilihat, kekayaan orang, ini menjawab pertanyaan yang nomor 2 ya. Kekayaan itu bisa dilihat dari apa yang kalian punyai atau kalian buang duitnya seberapa hebat. Tapi sebetulnya yang bikin orang kaya itu kan bukan buang duitnya berapa hebat, tapi seberapa banyak kalian bisa mendapatkan atau mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan uangnya itu, kayak gitu kan. Jadi ini yang mindset yang kebanyakan orang salah. Mereka memfokuskan di expense-nya, mereka tidak memfokuskan di income-nya, gitu ya. Kalau untuk viewer-viewer gue, dari jawaban-jawaban kalian, dari komen-komen kalian, sebetulnya gue sangat happy karena kalian itu sudah memiliki mindset yang udah maju gitu ya, nggak mengarah kepada consumerism lagi. Ini yang sangat kurang oleh masyarakat milenial sekarang, karena mereka dituntut untuk harus tren, mengikuti tren, urusan uang nanti gitu ya. Jadi semuanya mereka menonjolkan kekayaan mereka, punya berlian lah, punya tas branded lah, segala macam. Sedangkan income mereka tuh pas-pasan dan semuanya itu ngutang sama bank kayak gitu ya. Nah, ini sedikit sharing juga. Pada saat gue mendapatkan 100 juta pertama, yang gue lakukan bukan nyicil mobil gitu ya. Tapi yang gue lakukan adalah gue beli motor second. Kenapa gue beli motor second? Karena gue yakin kalau gue beli motor second, satu, gue nggak utang. Dan yang kedua, maintenance-nya gue bisa biayain gitu ya. Mindset ini itu yang harusnya dimiliki oleh para investor juga, para millennials terutama ya. Karena kalau misalkan kalian memikirkan, oh udah punya uang 100 juta, berarti harus dibuang, yang bisa di-spend berapa? 100 juta. Habis lah. Karena pada saat masa-masa seperti sekarang nih contohnya, pada saat masa-masa pandemi seperti ini, di mana orang-orang pendapatannya istilahnya minus semua gitu ya. Punya nggak tabungan untuk melanjutkan hidup? Kita nggak ngomong untuk foya-foya ya, untuk melanjutkan hidup. Ada nggak sih tabungan? Karena banyak sekali kita ngelihat sekarang, kayak contoh aja, ada orang dengan gaji 80 juta dan dia kredit rumah yang harganya 1 miliar ke atas. Terus sekarang dia keluar dia bilang, oh pemerintah harus membantu ini segala macam. Yang salah itu bukan pemerintah, yang salah itu kaliannya yang salah spending gitu. Spendingnya terlalu hebat, terlalu berani. Demi apa? Demi supaya orang lain ngelihatnya, oh gue orang kaya. Supaya orang lain ngelihatnya gue orang sukses. Padahal kekayaan kalian itu yang menikmati kalian, bukan orang lain. Ya kan? Nah, maka dari itu lebih baik menjadi orang yang banyak duit tapi nggak banyak orang tahu. Karena mereka juga tidak ada efeknya kepada kekayaan kalian. Apresiasi mereka, respect mereka itu nggak akan bisa bikin kalian makan, nggak bawain makanan buat kalian. Respect mereka itu nggak bisa memperpanjang hidup kalian. Tapi kerja keras dan juga hemat, pintar menabung, itu yang membuat kita bisa hidup lebih damai dan lebih tenang gitu ya. Jadi bagus juga nih, banyak yang komen di video sebelumnya ya, bahwa kekayaan itu artinya kebahagiaan. Ada setujunya, ada nggak setujunya gitu ya. Tidak setujunya adalah kekayaan tidak berarti kebahagiaan. Tapi yang gue setuju adalah kita hidup harus mencari kebahagiaan, bukan mencari kekayaan.
Segitu dulu guys video gue hari ini. Thank you buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalin jempol. Dan buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu supaya gue tambah semangat. Dan supaya give back-nya bisa makin banyak. See you on the next video. Bye-bye.